Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai semua kegiatan hari ini, salah satu tolong pimpin berdoa. Silakan. Untuk memulai hari ini, mari kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih sudah hadir. Kemudian sebagai bentuk kepedulian kita terhadap kondisi terbaru Banyuwangi. Jadi kalau nggak salah semalam kita dengar berita buka tentang karamnya kapal di penyeberangan yang salah satu dermaganya milik Banyuwangi, dan semoga para korban yang meninggal bisa diterima di sisinya, kemudian yang belum diketemukan segera diketemukan dan masalah segera selesai. Untuk itu mari kita menghadirkan cipta sejenak sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Menghadirkan kita mulai, menghadirkan kita selesai. Terima kasih sudah hadir di acara yang sengaja kita adakan, di mana acara ini kalian diundang di sini itu dalam rangka untuk mengoptimalkan kegiatan kita di dalam kegiatan belajar di jurusan, di mana kalian sendiri kemarin dari jurusan kemaritiman, di mana adanya adalah pelatihan kita adalah tentang calon-calon taruna kelautan, sehingga nanti pendidikannya memang kalian dididik di ketarunaan dengan proses semi militer. Kemudian sebelumnya dengan kondisi yang seperti sekarang ini, harapan kami dari sekolah yang selalu didengung-dengungkan di berita dan di tempat lainnya adalah tetap menjaga prosedur pencegahan penyebaran COVID. Makanya kita usahakan betul agar apapun yang terjadi COVID, seperti apapun beritanya, entah itu hoax, entah itu benar, tapi yang paling harus dijaga adalah diri kita sendiri minimal, sehingga masker juga harus selalu dipakai. Kemudian secara darurat saja jika memang diperlukan kita harus mendekati kerumunan, ya tentunya tetap dengan menjaga prosedurnya, protokolnya. Itu harapannya. Dan saya lihat memang kebetulan atau entah bagaimana, ternyata dari teman-teman kalian maupun kalian kita lihat memang lumayan kepatuhannya, saya lihat 95%, sehingga alhamdulillah dan semoga kita juga selamat dari kondisi yang darurat sekarang ini. Amin. Kemudian tujuan Bunda ke sini, mungkin beberapa siswa mungkin ada yang belum tahu, di mana kami mendapat laporan dari jurusan bahwa gairah untuk mengikuti kegiatan di dalam jurusan itu katanya kok ada beberapa siswa yang kurang maksimal. Walaupun kemarin memang secara nilai kita melihatnya, kalau dari wali kelasnya itu tidak ada laporan kalian nilainya kurang bagus. Tapi misalnya kegiatan apel, kemudian kegiatan mingguan kita di mana ada pelatihan baris berbaris, kedisiplinan, itu ternyata keikutsertaannya kurang maksimal. Nah, maka dari itu kalian sebagai beberapa siswa yang diundang ini, yang diupayakan nanti
kita bisa memaksimalkan kepahamannya tentang program kita, program jurusan, dan nantinya diharapkan bisa ikut menularkan semangat keikutsertaannya dalam kegiatan itu kepada teman-temannya. Ya, seperti itu. Dan tolong jangan tegang, kita suasanakan yang agak fresh lah, agar enggak terlalu beku suasananya. Apalagi ini suasananya kan habis rapotan ya, liburan ya. Iya. Kemudian kalian juga alhamdulillah terima kasih sudah mau hadir dalam undangan ini, walaupun dalam suasana libur. Kita masih ada beberapa kegiatan yang harus diselesaikan, dan itu memang memerlukan ya penyisian waktu tersendiri. Kemudian dari situ acara ini sebenarnya memang khusus dilakukan oleh kami tim dari bimbingan konseling. Tentunya acara ini juga tidak akan mengganggu prosesi keakademikan kalian. Jadi nanti karena ini sebuah bimbingan konseling, intinya adalah bagaimana kalian nanti berkembang sesuai keinginan, sesuai jurusan, sesuai kemampuan kalian. Ya, saat itu ada beberapa hal yang dikiranya kurang lurus, makanya kita juga akan turun tangan untuk membantu. Sehingga kita bukan justifikasi, bukan membuat siswanya jadi takut, dan kita bukan pendisiplinan loh ya. Yang punya kedisiplinan nantinya itu wilayahnya kesiswaan. Gitu. Sehingga kita berada pada wilayah meluruskan perkembangan siswa sesuai dengan jurusannya. Ada yang perlu disampaikan sebelum kita masuk ke tahap berikutnya? Ya itu. Kemudian itu tadi saya ulangi lagi bahwa kegiatan ini tidak akan mempengaruhi penilaian dari Bapak Ibu guru kalian. Mungkin bisa jadi lebih bagus karena nanti kalau kita meningkat semangatnya dalam kegiatan, tentunya akan membuat kalian lebih aktif dalam kegiatan di sekolah. Seperti itu. Siap ya untuk mengikuti kegiatan sehingga nanti selesai? Ya. Jadi nanti acaranya setelah kita masuk pada kegiatan inti, kemudian jika ingin ada yang diungkapkan nanti silakan, kita ada sesi tanya jawab maupun sesi curah pendapat. Kemudian nanti juga ada lembar evaluasi diri, kemudian ada LKPD. Jadi apa yang harus diisi juga tidak ada materi pelajaran, hanya materi kerja atau keinginan diri saja. Kemudian nanti ada beberapa hal yang juga harus diisikan di situ nanti agar nanti terbaca dari kegiatan kita itu ada peningkatan ya, seperti itu ya. Oke. Kita mulai dulu. Berawal dari kegiatan dan karir jurusan teknika kapal penangkap ikan. Jadi di sini ada salah satu jurusan dari sekian jurusan di sekolah kita, di mana jurusan itu salah satunya yang kalian tekuni teknika kapal penangkap ikan. Apa saja nanti kalian pada akhirnya atau diharapkan setelah lulus nanti beberapa siswa saya yakin juga tidak 100% semuanya kerja di kapal penangkap ikan. Tentunya juga banyak lagi pekerjaan-pekerjaan yang relevan atau sinkron dengan pelatihan kita di ketarunaan. Itu nanti kita jelaskan. Kemudian untuk membentuk diri kalian sebagai peserta didik, nanti apa saja yang kita lakukan di jurusan. Tahu ya? Oke. Metode pembelajaran
pembelajaran di jurusan TKPI. Metode ketarunaan. Metode ketarunaan itu lebih mengarah pada pelatihan seperti di pelatihan militer, sehingga di situ nanti kalian punya namanya pembimbing taruna, yang kalian ketemu tiap minggu, yang beliau seorang tentara angkatan laut. Di situ kita dilatih secara mandiri, berperilaku berdisiplin seperti militer maupun secara tim. Secara tim contohnya seperti apa? Iya. Guys, sama nanti kan awal ya. Sama yang awal. Jadi apa? Pak, Gak ada hidup. Enggak, bukan ada itu. Apa? Sama kan tinggal ya. Gak apa-apa, Pak. Yang penting gambarnya jalan. Gak apa-apa. Bahkan di luar rencana itu sering kali itu hal yang bagus ya, Pak. Improvisasi, bro. Ini nggak kurang. Iya, ternyata nggak sadar kamera ya. Oke, kita lanjutkan. Metode ketarunaan yaitu tadi tujuannya bekerja secara tim, di mana secara tim itu saling bahu membahu untuk membantu untuk mencapai tujuan secara tim. Contohnya seperti apa? Bagaimana kalian perilakunya saat satu tim kalian sedang bermasalah? Contohnya terpleset, tercemplung di air, bagaimana cara menolongnya, seperti itu. Itu nanti ada semuanya. Sehingga dalam tim itu tentunya berangkat satu tim, jangan sampai pulang berbulan. Itu namanya kerja tim. Kemudian kegiatan pertama dalam seluruh sekolah itu pasti ada namanya, setelah pendaftaran ada MOPDB, masa orientasi. Nanti kalian akan diperkenalkan dengan kegiatan jurusan apa saja, siapa kepala programnya, bahkan mulai kepala sekolah. Tentunya nggak sampai ke menjaga sekolah ya. Cari kenalan sendiri kalau menjaga sekolah ya. Apalagi biasanya ada yang HP-nya ketinggalan, itu bingung. HP-nya ketinggalan Pak di kelas, bingung nyari kuncinya di mana. Itu kalian harus kreatif untuk bertanya. Itu. Kemudian memang dalam MOPDB itu sama untuk semua jurusan. Kemudian ada hal yang spesifik di TKPI. Apa itu namanya? LDDK. Mungkin kalian sudah pernah diikutkan LDDK di awal kemarin, di mana beberapa hari dilatih dengan beberapa tentara, dan ternyata saya lihat akibatnya juga sangat bagus. Artinya apa? Kesiagaannya bagus. Kemudian kesiapannya dalam penataan saat apel juga lebih cepat, karena terlatih mendengarkan perintah yang siaga tadi itu. Dan itu tidak ada di jurusan lain yang punya kemaritiman. Harapan kita nanti semua jurusan seperti itu. Rasa-rasanya kalau namanya siap dalam arti siaga dalam menjalankan tugas, itu kayaknya tidak cuma jurusan kemaritiman ya kan, semua jurusan. Kemudian di sekolah secara umum kita mengenal namanya OSIS. Di kemaritiman nanti ada yang namanya polisi taruna. Hingga dari taruna nanti masih ada taruna intinya yang bertugas mendisiplinkan anggota ketarunaannya, meskipun itu kakaknya, walaupun itu juga adiknya. Mereka kalau di ketentaraan biasanya bajunya banyak yang warnanya putih,
ketentaraan ada namanya polisi militer. Jadi yang menertibkan militer itu ada sendiri polisi militer. Yang menertibkan polisi juga seperti itu. Itu nanti ditaruh dibentuk seperti itu sehingga keorganisasiannya ya bersama dengan pemiliteran. Dari situ ada pertanyaan? Jangan bengong terus sama ketiduran nanti. Ada yang perlu dinyatakan? Ya, itu mungkin ada beberapa hal yang belum tersampaikan di PDB sehingga kaget. Karena memang perubahan siswa dari SMP yang reguler masuk ke ketarunaan yang relatif berbeda itu mungkin agak kaget penyesuaian diri. Itu kita lanjutkan. Kemudian di kelas 10, kelas awal kemarin kalian sudah melewati kelas 10, kalian akan mendapatkan dasar kemaritiman. Pertama kapal. Loh Pak, berarti itu pasti kita bikin kapal? Tidak. Ya kenapa Pak kok ada pelajarannya kapal? Ya masa kita mau menjadi ABK tidak tahu tentang ruang-ruang yang ada di kapal. Nanti dapurnya di mana, mesinnya di mana, ruang kemudinya di mana, kemudian cara berjalannya bagaimana, semuanya menjadi dasar umum. Jangan sampai ABK masuk mau ke kapal nggak tahu pintu kapalnya yang mana. Paling sederhana kan itu ya, masuk ke kapal pintunya yang mana, semuanya kok besar. Membayangkan rumah pintunya cuma cukup sepeda motor saja, ya kan? Nggak sama dengan rumah. Kapal itu harus menghadirkan sebuah kampung. Kenapa kok sebuah kampung? Pastinya di tengah laut tidak ada Indomaret, di tengah laut tidak ada pasar sayur, di tengah laut tidak ada PLN, sehingga semuanya kegiatan kehidupan harus ada di kapal. Makanya kalau jadi ABK nanti duit malet. Mau belajar dulu, nggak ada Indomaret. Nunggu sadar. Makanya kalau sering sadar, duitnya habis. Biasanya keinginan beli itu sangat tinggi, sehingga barang-barang nggak penting dibeli. Itu penyakitnya. Kemudian dari pemahaman tentang kapal, kalian akan dipahamkan tentang engine atau mesin bergeraknya. Dan untuk mencapai tujuan harus kapalnya bergerak. Loh Pak, kalau pakai kuda ya Pak? Ya iya, kalau sampai di danau. Nah ini di laut, udah dayung, dapat 200 meter kena ombak minggir lagi, kapan nyampe-nya? Itu. Kemudian akan dikenalkan tentang alat tangkap ikan. Kita mungkin kalau kalian dulu main di kampung, alat tangkap ikannya ya pakai serokan ya. Kalau enggak pancing, semuanya ada. Seperti itu juga di kapal. Tapi ukurannya, ya masa mau berlayar kapal sebegitu besar, tujuannya nyari ikan yang segini-segini kan ya. Ya enggak, besar juga. Kemudian ikannya besar, pancingnya kayak pancing wader yo. Enggak nyambung malah ditelan sekalian sama pancing-pancingnya. Itu. Kemudian laut sebegitu luas, mosok nyarinya pakai jalan, kemudian pakai serok yang kecil itu ya, kapal-kapalnya tentunya pakai alat tangkap yang sesuai. Sehingga modal yang dikeluarkan untuk menjalankan kapal nanti bisa kembali, bisa bayar karyawan, ya termasuk saya. Ya, semoga tidak cuma jadi karyawan terus. Jauh milih toh, siapa tahu, ya kan? Harapannya seperti itu. Kalau ada 3-4 orang jadi pemilik, tentunya nanti Bapak Ibu yang di jurusan tidak begitu pusing. Itu ikut PKL kapalnya umum. Beres. Ya. Cuman walaupun beres tetap syarat dasarnya harus dipenuhi. Kemudian ada satu hal lagi yang penting. Apa itu? Hukum
Mungkin kalau kita di darat kalian mengenal namanya pajak sepeda motor, ya kan? Ya. Kemudian mengenal namanya SIM. Naik motor kalian mengenal namanya helm, ya kan? Ya. Kalau di laut, loh Pak, harus pakai helm di laut Pak? Ya enggak. Tapi dikenalkan bagaimana kita menjadi seorang ABK di kapal, apa saja yang harus dipenuhi. Itu pelajarannya. Sehingga nanti apa saja, apakah langsung bawa KTP kok bisa Pak? Bisa. Tapi jadi ABK di Puncak. Berangkat sore, pagi pulang. Berangkat sore, pagi pulang. Aduh, habis duitnya. Nah, makanya kalau hal seperti itu saya yakin itu nggak usah sekolah tinggi-tinggi. Udah sekolah SMP aja sudah, habis itu langsung berlayar di Puncak. Tapi ya memang rata-rata kalau yang sehari pulang itu katanya sih sangat sulit mencari penghasilan yang lebih. Itu. Kita lanjutkan di kelas 10. Ada pertanyaan tentang kelas 10? Silakan. Biaya cukai itu hubungannya dengan pengiriman barang dari luar daerah atau luar negeri ke dalam negeri kita. Iya, misalnya sampean impor barang dari Cina, ya lewat biaya cukai. Kalau nggak lewat biaya cukai berarti barangnya ilegal. Kalau ilegal, ya resikonya. Artinya sebagai warga negara yang baik ya usaha memenuhi caranya seperti itu. Itu nanti juga hubungannya bukan biaya cukai, tapi kalau ke laut nanti hubungannya dengan paspor. Kalau sampai berlayar ke luar negeri, karena memang sampai ke Afrika, ke Amerika, tentunya masa tak pengen berlayar sampai seperti itu. Ya kalau berlayarnya sekitar Nusantara ya maaf saja mungkin ya ininya agak diserah. Oke, selanjutnya di kelas 12 ada, tapi mungkin ada yang nggak tertulis ternyata, ketinggalan materinya. Kegiatan pertama di kelas 10 setelah rapot genap, ini sebentar lagi kalian akan segera disusun acaranya. Apa itu? Praktek ketahanan laut. Bukan berarti sampai dicemplungkan ke laut, direndam berapa hari, diangkat tahan, enggak, itu bukan. Tapi merasakan bagaimana hidup di laut, tentunya diikutkan di kapal-kapal tradisional yang ada di kecamatan kita. Nah, nanti ikut 2 trip, 3 trip. Jadi 1 trip itu berarti kan 1 berangkat, 1 pulang. Nanti kalau udah puyeng, mabuk, diamkan dulu 3 hari, berangkat lagi. Karena perubahan yang sangat ekstrim kan. Biasa kita tinggal di tempat yang tenang, habis itu di kapal kan tidak ada ceritanya diam kapal, mesti bergerak. Jadi kalau yang ini mabuk kadang bisa sampai seminggu, mabuk lautnya. Ya itu resiko. Kita lanjutkan peningkatan materi khusus kejuruan pasti tentang engine-nya, tentang listriknya, tentang alat tangkapnya dan lain-lain pasti. Kemudian pelatihan keselamatan dasar, basic safety training. Namanya pelatihan berarti nanti acaranya khusus diselenggarakan oleh penyelenggara yang khusus, sudah diverifikasi oleh Dinas Perhubungan, sehingga nanti kalian akan diberangkatkan di lembaga-lembaga yang berhak menyelenggarakan. Di mana saja Pak?
Mungkin kalian barusan dengar kakak kelasmu berangkat namanya Diklat Pemberdayaan Masyarakat di Surabaya. Kemarin diberangkatkan sejumlah 29 siswa, dia siswa pemerintah. Kebetulan dia siswa bersyukur. Tapi kalau mandiri itu sekitar sama makan ya 2,5 juta. Secara investasi tidak begitu besar kalau dibandingkan dengan penghasilan di laut ya, secara investasi. Tapi fungsi dari BST itu apa? Itu tadi, fungsinya bekerja di laut, bisa menyelamatkan diri kondisi bahaya, bisa menyelamatkan orang lain, entah orang lain sedang pingsan, entah orang lain sedang tenggelam, entah orang lain sedang di dalam kebakaran, ada semuanya nanti belakang. Itu, loh, manfaatnya apa Pak? Ya tentunya dalam pelayaran dengan kapal yang relatif kalau dihitung dengan kampung kalian, desa kalian kan ya kecil kan, dengan segala macam peralatan, ya tentunya bahaya itu pasti ada. Karena kesigapan menghadapi itu diperlukan. Kemudian pada akhirnya pelatihannya dapat apa Pak? Selain dapat pengalaman menghadapi bahaya, kalian dapat sertifikat. Untuk apa Pak? Sertifikat BST itu sertifikat seperti kalian naik motor harus punya SIM. Itu pertama punya surat itu berlaku internasional, bukan ecek-ecek kelas Banyuwangi loh ya, internasional. Dasar nanti untuk menerbitkan namanya Simenbuk. Apa Simenbuk? Ada yang pernah dengar? Ayo, kelas awal rasanya belum begitu kenal. Laut, men, atau laut. Berarti buku pelaut. Buku pelaut adalah catatan karir dari pelaut. Sudah melaut berapa tahun, sudah pernah memperpanjang BST apa tidak, ganti alamat apa tidak, semuanya ada di situ. Lebih lengkap daripada kita kerja di darat. Tujuannya apa ini? Kira-kira buku seperti itu, jangan tahu kira-kira. Tujuan buku Dewi atau buku hariannya pelaut, tujuannya apa kira-kira? Buku itu resmi, terbit seperti paspor bentuknya. Kebetulan saya lupa mengambilkan fotonya. Fotonya seperti paspor. Kalau sampai kakak atau saudara pernah lihat surat nikahnya, buku nikahnya ya seperti itu. Tercetak bagus. Itu adalah catatan yang kalian bisa diambil dari kalian saat kalian ingin berkarir. Pertama, kalian nanti berkarir 6 bulan pertama. Setelah itu punya pengalaman 6 bulan bisa namanya ikut kabin. Setelah itu lulus berlayar 4 tahun, nanti bisa menempuh penyetaraan S1 sarjana. Bayangkan, sekolah sarjana minimal 4 tahun dengan biaya kos makan, biaya sekolah dan lain-lain sekian juta. Sampai melaut dapat bayaran 4 tahun, habis itu penyetaraan setahun, beres, mulai duit punya ijazah. Setelah itu makanya naik, selesai. Karena di laut beda dengan di darat. Pengalaman berapa tahun jadi sopir bus? Gak tahu bos, sudah lama banget. Ya sudah lah, coba bisa sudah jalan. Kalau di laut beda. Di laut setiap ada peningkatan karir diikuti dengan peningkatan sertifikat kenaikannya. Itu sehingga banyak sekali para pelaut itu yang mengejar
gaji di mana terbesar? Ada lowongan ini enggak? Kepala ruang mesin enggak? Udah lama pindah. Karena sertifikatnya mahal. Harganya. Itu. Ada pertanyaan dari situ sebelum masuk ke PKL? Silakan. Memang agak ini ya, karena memang pertemuannya agak kurang, dimana pembelajaran banyak dilakukan dalam jaringan, sehingga materi-materi yang melebarkan materi itu kurang begitu banyak. Adanya materi pokok yang rasa-rasanya pakem, karena jika dibacakan, dijelaskan sebentar, kemudian juga menghitung juga dari kemampuan siswa dalam menyediakan paketan pastinya. Kemudian kita lanjutkan pada penempatan praktik kerja lapangan PKL. Ada yang punya anak-anak PKL-nya enaknya di mana? Apakah di Muncar saja? PKL ngapain aja di Muncar Pak? Dia melaut sama. Tapi ya tentunya tidak dapat pengalaman yang lebih. Kita lihatnya sebagus apapun kapal di Muncar, pasti sampingnya tertempel berjajar mesin. Kan kurang cantik ya? Maksudnya begitu. Makanya kalau kapal-kapal yang nanti ada tempat PKL ya mesinnya tidak. Kapal penumpang yang ketapang di mana itu sudah, walaupun bentuknya memang agak kecil, jarak kapal ikan besar. Kemudian daerah mana saja penempatannya? Selama ini saya tahu di jurusan kita itu mulai Jakarta sampai Bali. Tapi yang punya pantai ya, masa nggak punya pantai nanti PKL di daerah mana ini? Nah kalau tengah ya nggak ada. Nanti dari Jakarta, kemudian Semarang itu belum pernah, tapi timurnya Semarang, Johanapati itu pernah. Kemudian ada yang dari Probolinggo, kemudian ada yang dari Bali, beberapa ada yang ikut niaga. Contohnya penyeberangan itu kapal niaga. Kan kapal itu dibagi dua dalam kelompok besar, satunya kapal perikanan, satu kapal niaga. Bedanya apa ini niaga dan perikanan? Fokusnya, kalau perikanan di laut selalu bekerja menangkap. Kalau niaga seperti truk pengangkut, ya kan? Angkut, entah itu orang, entah itu barang, diangkut, kirimkan ke selesai. Sehingga nanti jumlah ABK-nya juga berbeda. Kemudian ininya juga berbeda, biasanya ukuran kapalnya berbeda. Itu. Kemudian apa saja yang perlu disiapkan sebelum PKL? Pertama, nolong aktif ikut kegiatan rutin ketarunaan. Yang kedua, jangan ketinggalan info BST. Yang ketiga, jangan lupa ikut serta mengurus buku pelaut baru berangkat. Itu saja yang namanya jurusan kalian berangkatnya tidak bisa ikut tanggal sekolah. Ikutnya apa? Ya, ikutnya kapalnya berangkat. Masa kapal lagi dibetulkan tidak berangkat? Berapa dibetulkan? 1,5 bulan itu. Makan minumnya bagaimana di rumah? Itu kecuali kaptennya ngomong silakan berangkat. Makan minum itu sudah dijamin. Iya, seperti itu. Loh Pak, kalau berangkat nanti makanya ada warung? Gak ada warung. Di kapal itu lengkap sampai kopinya ada. Sehingga menunya juga menu berdasarkan aturan kapal. Tapi ya maksud sih tiap hari cuma apa namanya sambal korek-korek kalau sayur kan juga enggak lah. Karena pernah saya lihat itu bekal-bekalnya itu diantaranya juga ada ya ayam, kemudian tempe,
Ya pencari ikan, baru ikan itu kan namanya ada jeruk, nyari jeruk itu namanya. Itu. Sehingga nanti salah satu kalian yang bisa tekuni, salah satu profesi selain menjadi ABK yang nangkap ikan, juga bisa jadi koki. Agak santai, walaupun menanggung makanya orang begitu, tapi kan kerjanya tempatnya nggak dipaksa. Kemudian ya agak gaya mengendalikan perutnya orang-orang kan agak gaya itu. Itu. Kemudian minimal berapa bulan di laut? Minimal sesuai syarat nanti karir kalian harus di laut selama 6 bulan. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan catatan di buku pelaut. Bayangin dia 6 bulan ya. Bagaimana nanti kalau ibunya kangen? HP nggak ada sinyal, betul itu. Yang perlu diingat bahwa kalau dikatakan 6 bulan, ya masa ada sih berlayar 6 bulan sama sekali nggak sadar. Kalau kapal-kapal kita yang kalian nanti ikuti itu rata-rata 1 kali perjalanan hanya 1,5 bulan. 1,5 bulan keliling Indonesia sampai Jawa Timur itu saja bukan jalan terus. Mampir nanti di Maluku, Kalimantan, kemudian masih ketemu dengan, bisa jadi ketemu dengan teman kalian. Karena ada beberapa kapal yang tidak hanya kapal penangkap ikan, tapi bukan menangkap ikan, penampung. Jadi dia ngambil kapal gas, ngambil ikannya, jalan lagi. Kadang ada yang ikut yang kapal seperti itu. Jadi kerjanya jalan terus. Tapi ya resikonya juga lumayan. Karena dulu karena tidak menggunakan pakaian keselamatan, kaminya memang sekarang kalau ikan anggap saja 25 kilo lah beku, jatuh ke kaki. Kan seperti batu itu. Menjadi beku es kotak panjangnya itu jatuh jerat. Ya sudah, masuk rumah sakit. Itu yang ya memang keselamatannya lah tetap, ya itu pentingnya pelatihan ketarungan, kedisiplinan menggunakan pakaian keselamatan. Kayaknya berat ya, tapi jangan lupa berat itu resiko besar biasanya diimbangi dengan cuannya ya. Lumayan. Ya betul, bahasa sekarang itu cuan. Sehingga nanti kalian kalau 6 bulan bisa berapa kali jalan? 4 kali ya. Setengah lagi. Ternyata 1 kali jalan ini kapalnya mau standar deh. Kenapa masuk galangan? Ada perbaikan. 1,5 bulan ya udah cari apa lagi? Tidak apa lagi. Kemudian lupa. Kalau waktu PKM-nya dari sekolah habis, ya nanti kapan langsung pulang? Kan semua punya helikopter, itu betul. Mimpi ya. Jadi tidak ada di kita, bukan hal seperti itu yang terjadi, tapi menunggu kapal bukan sandar, sedang sandar di Irian Jaya, Sorong. Wah, Sorongnya harus masuk, kamu harus naik pesawat. Kalau nggak salah nggak mahal kok pesawat jasa ke sini. Sekitar 6 jutaan lah. Agak kecil itu 6 juta, 2 kapal mungkin ya. Ya, sehingga tetap kalian nunggu sandar pada tempat dulu berangkat. Misalnya berangkat dari Bali, dari Benoa, ya, nunggu sandar. Sehingga nanti dalam keterangan di sekolah itu bukan bolos, bukan izin tidak masuk, tapi sedang berlangganan. Makanya nanti usahakan kondisi PKP seperti itu, saat sandar kalian harus menghubungi pertama siapa? Orang tuanya masing-masing.
Karena biasanya apa? Kalian nggak bisa dihubungi orang tuanya ke sekolah. Yang sekolah, yo raiso hubungi tadi ya selesai, nggak ada pekerjaan pertama itu yang harus perhatikan. Dan yang paling penting dijaga nomornya biar masa aktifnya tidak habis. Karena biasanya lupa udah di kapal nggak ada sinyal nggak ada apa-apa, ya sudah dikeretakin aja. Habis masa aktifnya, selesai sudah nomornya salib. Udah gitu ganti nomor tidak di copy, kontaknya habis sudah, teman-temannya hilang semua. Itu yang salah satu keterampilan yang harus dipenuhi. Kita lanjutkan. Nah, di sini kenapa di kelas 12 kita berikan uji hasil praktek kerja lapangan rata-rata TKPI pulangnya setelah kenaikan kelas, sehingga secara reguler kenaikan kelas teman-teman lain sudah naik kelas, TKPI belum naik kelas. Kenapa? Syarat naik kelas ke kelas 3 PKL-nya harus selesai dan lulus. Habis itu ikut ujian semester dan nilainya lulus. Nah, di situ ujian praktek kerja lapangan biasanya dilanjutkan ujian semester genapnya untuk kelas 2. Kemudian bahwa materinya gimana kan terlalu ambil apa? Ya, kita ada HP dan lain-lain kan nggak sulit untuk mengakses bahan belajar. Kemudian ada ujian akhir umum seperti yang lainnya, tapi ada hal terpenting di kita yang nanti karirnya kalian diberikan namanya AKPIN, ahli teknika pengangkat ikan. Tuh, coba ujiannya semua ini sudah pernah, mulai keselamatan, mulai usianya dan lain-lain. Apakah sulit Pak? Ya pasti sulit. Kalau nggak sulit, apa yang diujikan? Kemudian praktek apa teori Pak? Kalau saya tahu selama ini ujiannya secara tulis dan wawancara, tidak ada ujian secara praktek. Itu loh. Untuk apa ini Mas? Kalau kalian punya sertifikat ini, kemudian 1-2 tahun melaut lagi, habis itu baru bisa mengajukan menjadi kepala kamar mesin. Kalian luar biasa, tapi kamu. Tapi kan, ya maksud kita puas dengan segitu aja, ya kan? Masa tuan tipis-tipis begini sudah asik, ya kurang seru lah. Akhirnya kelamar jadi kepala kamar mesin. Kalau kepala kamar mesin selama 4 tahun ambil kesetaraan, kemudian naik lagi hingga nanti pada rata-rata kalau kalian nanti BSD dan lain-lain, pelatihnya itu panggilannya bukan Pak, bukan Bu. Kenapa panggilannya kapten? Biasanya pencapaian seseorang itu akan melekat terus walaupun sudah tidak bertugas. Contohnya seorang jenderal, walaupun sudah pensiun tetap panggil jenderal. Seorang kiai, walaupun lagi maju ya bayai, lagi maju, melekat terus. Sehingga saat beliau ngajar di kelas, melakukan pelatihan di BST, tetap panggilannya kapten, melekat. Seperti sudah sebuah pencapaian menjadi pangkat. Silakan, ada yang perlu dikuatkan dari situ? Silakan. Ada yang perlu diperterang? Di apa? Di masalah saat kan tadi Bapak sudah menerangkan saat ada perbaikan kapal, ya. Mas 12 nah itu kan harus seperti kapal. Ya. Itu masalah apa sih yang menimbulkan sampai 1,5 bulan itu
atau pernah saya ngobrol dengan para pelaku usaha di wilayah perkapalan. Jadi kalau sampai mungkin di rumah ada yang punya mobil angkutan orang tuanya, truk, pickup, itu ada yang namanya GIR, uji kelayakan. Saat tidak punya uji kelayakan, berarti mobil itu dinyatakan tidak layak jalan. Itu kalau mobil. Kapal pun ternyata juga ada. Yang paling sering masuk pada wilayah uji kelayakan. Tapi kalau wilayah perbaikan juga sering ada. Tapi rata-rata kapal itu karena memang kedisiplinan para pengelolanya seperti kalian berlatih disiplin itu rata-rata waktu yang lama itu memang secara umum dilakukan perawatan dasar. Contohnya melapisi kapal dengan cat, kemudian engine-nya turun mesin, belum lagi gensetnya perlu perbaikan dan lain-lain. Yang rata-rata perbaikan dan servis lah yang sering. Sehingga nanti kalau memang itu terjadi masalah yang harus dibenahi, artinya daripada ini rusak di jalan ya, kadang-kala ada beberapa bagian yang nunggu barang. Sehingga waktu 1,5 bulan itu seringkali bukan selalu kerja atau 1,5 bulan tidak nunggu barang. Karena memang semuanya kan rata-rata impor, bukan diproduksi di dalam itu. Ada lagi? Silakan. Misalnya ini apa namanya? Bekal apa saja nanti kalau di kapal itu apa saja kira-kira? Saya tahu. Kalau naik kapal bekalnya apa saja? Diri pasti tanpa diri bingung ada nih bagaimana nggak ada orangnya. Ada lagi? Uang kan? Kalau uang boleh, tapi rata-rata oleh kapal itu dikasih kasbon atau memang dikasih uang bayaran. Tujuannya apa? Untuk belanja kebutuhan sendiri. Gigi, pasta gigi, mandi, sabun mandi, sampo. Kalau saya rasa kalau pakai wangi-wangi buat siapa juga ya di kapal. Lah iya, orang juga nggak mau nonton ini lah dangdut lah, gimana dangdutnya. Kalau berangkat mau nonton dangdut, kalau ada teman di sebelahnya segera ditampuk ya loncat di laut nanti. Berarti dia sedang halusinasi kan? Segera ditampuk, diingatkan kita di laut, tak ada dangdut di sini. Itu yang perlu. Kemudian yang paling penting adalah saya rasa kita di sekolah kita itu diajarkan tentang kuat pada wilayah penerapan keagamaan. Yang minimal karena saya yakin musola ada, cuman pengingat waktu sholat saya yakin kurang yakin lah, pasti adanya lah. Sehingga usahakan di dalam HP-nya juga terinstall aplikasi yang mengingatkan hal-hal seperti itu. Karena kan itu tetap kondisi apapun harus terlaksana, hal wajibnya itu tadi. Itu. Ada lagi yang perlu diutarakan? Silahkan. Kita lanjutkan ya. Wow. Karir. Kalian tertarik yang mana dari beberapa karir pokok ini? Karir pokok ini belum yang terpecah-pecah. ABK kapal perikanan itu kalau akabin magang apa mereka? Macam PKL ya. Ada lagi magang itu lebih kepada PKL, tapi saya
yang diadakan di jurusan TKP itu tidak ada yang di dalam negeri. Mulai Korea sampai Jepang. Ya, 4 tahun ternyata bulan bisa rumah dan lain-lain. Terus juga bertukar. Loh, kemudian pentingnya untuk bisa magang apa? Ya, rutinitas kita berlatih ketaruhan. Karena kalau nggak siapkan apa? Jangan dibawa ke Jepang, ke taruh sini aja, disiagakan dulu, gitu loh. Itu. Kemudian terkait dengan keahlian perikanan, itu Korea dan lain-lain. Syukur-syukur kalian bisa kapal Australia sampai Selandia Baru termahal. Lumayan. Bisa yang di rumah mengelola, ya. Bu, kalau saya kirim duit ikan sawah, pulang sawahnya 10 hektar. Mobilnya 2. Kemudian terus nikah. Terus usaha di rumah bikin toko deret. Silakan. Kamu di tengah bikin kantor aja udah jadi lah. Enggak tahunya itu juragannya ya kan? Ya, juragannya toko yang mana ini? Yang kontrak ini. Yang itu tuh kontrak kecil itu. Keren kan? Loh, sama hasilnya kontrak ini berapa? Saya nggak ngerti hasilnya. Kenapa? Yang penting saya sibuk. Kan agak gaya tuh. Yang bilangnya umurnya masih 3 tahun. Kemudian sambil ngurusi kontrak tokonya, uang paginya ke bank sudah banyak. Jadi ada yang telah bayar kontrakan, tak pusing masih depositonya ngalir terus per bulan. Ada setiap anaknya libur semester berangkat dari Jakarta. Keren kan? Ya harus punya mimpi lah. Masa kita tidak punya mimpi sama sekali. Habis itu, Mak, ini kelamaan ini sampai nunggu antrian 15 tahun ini. Sudah Mak, cari yang spesial super Mak. Langsung tahun depan berangkat haji. Nah, masalahnya berangkat terusnya 6 kali ya. Ya. Seru kan? Jangan Mak saja, kenapa? Ya Mak itu mertuamu juga orang baca. Asik ya berkaya, tapi rata-rata kemampuan untuk semangat untuk mewujudkan itu yang diperlukan. Dan semangat itu perlu dipupuk karena umur-umur yang seperti kalian ini yang sama sekali mungkin nggak terprediksi. Tahu-tahu. Karena memang diri-diri ini yang punya semangat untuk mengubah dirinya untuk mencapai itu. Wah, itu cekrah-cekrah untuk menonton warga jadi tentara ada yang terjadi seperti itu. Ada. Itu. Kemudian ada lagi yang agak ini masih di kapal juga, kapal wisata. Kapal wisata berarti kapal Rusia ya. Rata-rata alumni kita yang di kapal wisata itu lebih kepada di perhotelan. Rata-rata kalian nanti terus berlatih akhirnya fisiknya bagus. Perhotelan tapi hotel kapal bukan di sini hotel-hotel yang jauh. Yang rata-rata ya paspor pasti punya Spanyol, mana lautan Karibia dan lain-lain sana lah jauh-jauh. Seru juga. Tapi kalau saya lihat di kapal wisata itu banyak yang ngambil dari pokok gaji. Karena saya lihat belum lihat yang punya karir yang bagus. Setelah itu umurnya sudah agak berumur, biasanya kontraknya habis. Karena akan masuk lagi karyawan yang masih fresh. Itu seperti itu kalau di wisata. Cuma gajinya juga sangat wow. Katanya sih, saya belum pernah kerja juga di situ. Mau kerja sekarang juga repot, ini anak-anak siapa yang ngurus? Kemudian ada lagi dinas militer. Ya, Pak. Seru ini. Mulai dari kepolisian, ketentaraan, ya kalau gunjut juga, ya ke security ya.
Karena memang lumayan sekarang menjanjikan. Nah, bisa sampai 5 juta. Cuma di bank, negosiasinya bank cuman yo resikonya juga bayar juga. Karena kan memang gudangnya uang. Itu karir militer. Ada yang punya bayangan karir apa lagi di sini? Ada ya, selain dinas militer tapi punyanya pemerintah ya. Pegawai negeri ya, ada dinas perhubungan, juga militer. Buatannya juga bagus-bagus, mereka lebih menerapkan militer. Saya lihat dinas perhubungan. Apalagi perhubungan laut. Itu biasanya orang yang di perhubungan laut maupun di keguruan yang jurusannya kemaritiman, itu setelah jadi kapten. Hidupnya sudah mapan, lamar ASN masuk, selesai sudah. Gak mikir gaji lebih sudah. Mikir udah kerja, selesai pulang. Wah, nyari nyeper udah gak penting sudah. Karena sudah beres gitu. Itu yang karir, beberapa karir yang bisa kita tempuh. Ini kondisi seleksi di Jepang. Seleksinya aja masih sudah bagus ruangannya ya. Itu pada saat seleksi. Ini seleksi, belum kerjanya. Mungkin lebih bagusan ini daripada kerjanya. Karena kan belum menetap. Ya kerjanya pasti rata-rata ya di kapal, kemudian di beberapa industri. Walaupun tempatnya nggak seperti ini, tentu standar industri. Tandanya batu dan lain-lain. Bukan industri batu bata, loh. Di industri batu bata ini tak botol, bukan. Walaupun di industri batu bata, tapi di Jepang saya yakin orangnya akan pulang pergi kerja tetap bersih. Bedakan dua kapal ini antara A dan B. Antara kapal yang ini kapal tradisional ya, dan kapal yang besar. Ya tentunya beda. Bagaimana bisa kapal segini bisa berlayar 1 minggu? Kesulitan karena apa? Naruh bahan-bahannya di mana? Ya ini yang bisa. Ini bahkan ada yang 9 bulan berlayar. Jadi bahannya aja berbeda. Iya. Ini bahannya kita tradisional banget sama bahannya apa? Herba ya, dari kayu. Nah, yang di kapal wisata. Oh. Bahkan sudah di laut masih pasang kolam renang lagi. Kan dia udah berlebihan gitu. Ada di bawahnya ada air. Ya. Bukannya dikasih bak aja cemplung ke laut sama nyemplung gitu ya. Ini nggak pasang sendiri kolam renang. Terus ini yang kalau hobi di atas ini ya sambil merasakan angin laut. Tapi kalau kamu berdiri di sini di foto juga kelihatan, karena terlalu kecil orangnya. Gak tahu itu berapa lama, dan gak tahu juga tiket masuk sebagai wisatawan itu berapa. Sehingga pelayanannya ekstra. Ini agak serem. Ada yang di Hairut, ada yang di Angkatan Laut, seperti itu. Kapalnya itu pelayan itu memang kapal-kapal karet untuk penyelamat, untuk darurat biasanya. Oke, dari situ ada yang disampaikan kira-kira apa yang bisa disampaikan? Nah, dari situ kesimpulannya bahwa segala program yang disampaikan di jurusan itu memang arahnya itu untuk menyalurkan siswa-siswanya pada wilayah-wilayah yang garis besar
besarnya tadi itu. Kalaupun di darat pun di kemiliteran darat juga bisa bebas. Cuman rasa-rasanya kalau memang sebuah harga dari tenaga, harga dari pengorbanan itu seringkali nilainya jauh lebih besar jika secara umum resikonya lebih besar. Secara umum ya. Walaupun kalaupun mau beresiko, mau di darat aja lagi jalan di kebun jantan kelapa juga banyak kan? Iya, nggak perlu ke laut kalau seperti itu. Sehingga perlu mental, perlu nyali, perlu keyakinan, dan perlu pelaksanaan dari cita-cita itu terus-menerus sehingga bisa tercapai. Silakan habis ini kita bentuk tim diskusi. Jadi ada 6 orang ya, kita bagi 2. Yang 3 dan yang 3 satunya cewek ikut yang cowok. Kemudian yang bagian sini itu kira-kira materinya adalah secara ideal pekerjaan apa yang bisa ditempuh dengan kita sekolah di jurusan PKBI. Kemudian yang sebelah sini pentingnya disiplin untuk berkarir. Ya, silakan kita mungkin 5 menit saja biar tidak terlalu lama. Masalahnya tadi sudah dijelaskan. Iya. Sudah? Coba yang karir sesuai jurusan apa saja kira-kira? Yang pertama tadi magang. Magang ya? Ya. Terus PKI khusus perikanan. Ya. Yang ketiga itu bisa ambil ke kapal wisata. Kapal wisata ya. Keempat bisa masuk ke dinas militer. Militer ya. Ya. Ada yang mungkin ditambahkan dari grup sebelah? Nggak ada ya? Ya kawannya ada. Oh iya, ternyata ada yang juga bisa berkarir di kapal niaga. Karena tadi apa namanya? BST dan buku pelaut itu bersifat umum. Sebagai pelaut, bukan sebagai pelaut perikanan saja. Sehingga mau ke kapal niaga boleh, ke kapal ikan boleh. Itu. Kemudian manfaat disiplin untuk berkarir. Kayak lebih cepat mendapat pekerjaan. Ya. Lebih tinggi. Oh, pencapaian karir ya, peningkatan karir lah ya. Ada lagi? Lebih sesuai kayak Oh iya. Nah,
artinya saat kita sebagai anggota tim kita tepat patuh. Kemudian saat kita sebagai anak buah kita patuh. Kemudian saat penerapan program-program atau peraturan-peraturan tempat kita kerja, ya kita patuh. Selesai sudah jadi karyawan yang baik. Kemudian target, karena disiplin, target bahkan bisa melewati target, ya sudah karirnya bisa lebih cepat di situ. Kemudian harapannya dari hal-hal yang kita sampaikan tadi, dari hasil diskusi itu menjadi penguatan kalian untuk bisa mengikuti kegiatan dengan baik, sehingga di akhir nanti kalian bisa mencapai karir-karir yang diinginkan dari program yang sudah diselenggarakan, itu ya. Kemudian nanti kita di akhir itu tolong diisi setelah penutupan ini ada RKPD lembar kalian untuk lebih spesifik nanti menyampaikan apa harapan dan lain-lainnya, juga termasuk evaluasi nanti kita bagi setelah kita tutup. Kenapa hal itu kita lakukan? Agar suasana kalian juga lebih fresh dalam mengisinya, sehingga nanti hasilnya pun saya yakin itu memang betul-betul dari keinginannya kalian masing-masing. Bukan kalau nanti pada forum ini saya suruh ngisi Sarploto itu kalian akan ngarang yang super-super lah, yang bagus-bagus lah. Padahal kan sebenarnya tidak ada hubungannya dengan akademik loh. Ya, cuman kan kadang-kala tetap tekanan itu ada. Udah, itu nanti kita bagikan setelahnya, diisi sebentar, kemudian bisa melanjutkan kegiatan. Oke, untuk menutupnya silakan salah satu pimpin doa. Untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Kemudian saya ingatkan lagi, tolong protokol kesehatannya tetap dijaga. Kemudian tetap ikuti kegiatan sekolah sebagaimana biasanya, jadwalnya diperhatikan, dan jaga disiplinnya dalam perintah-perintah yang diberikan oleh agama dan sekolah tentunya. Dan semoga kita selamat dari kondisi pandemi dan kalian bisa berkarir dengan baik nantinya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.